Ketakutan dan kesakitan adalah dua perasaan yang seringkali dialami oleh setiap orang. Manusia yang hidup pasti pernah mengalami takut dan sakit. Ketakutan mencekam dan seringkali melumpuhkan, membuat seseorang tidak lagi berani melangkah, merasa was-was, penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, dan payungnya adalah ketakutan itu. Begitu pula kesakitan. Kesakitan selalu membuat ketersiksaan, membuat sengsara dan penderitaan, entah sakit fisik atau sakit rohani. Keduanya menyisakan sebuah luka. Sekali orang sakit, maka untuk pulihnya bisa lama. Apalagi bila kita tidak menjaga kesehatan itu. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketakutan dan kesakitan ini mempunyai daya tawan. Kedua perasaan ini bisa menawan kehidupan kita, membuat kita bisa tidak mau melangkah lagi karena takut, dan membuat kita menjadi was-was dengan kesehatan kita setelah kita pernah jatuh sakit. Namun ketakutan dan kesakitan ketika berpadu jadi satu itu adalah juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita menyadari akan kerapuhan kita. Manusia bisa takut dan sakit. Ketika kita datang kepada Tuhan yang memberi kepada kita keberanian, maka ketakutan akan sirna secara berangsur. Begitu juga ketika kita datang kepada tabib agung kita, yaitu Tuhan yang mampu memulihkan segala rasa sakit kita, entah di hati, entah di fisik. Kita perlu obat untuk supaya bisa pulih. Dan bila sakit rohani, kita butuh tobat agar kita bisa pulih secara rohani. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan, masih dalam serial Hakim-Hakim dan karya Allah yang bekerja atas mereka. Satu persatu setiap hakim punya keunikan masing-masing, dan lewat karya Tuhan yang bekerja di dalam diri dan melalui mereka, nama Tuhan dimuliakan dan kemenangan pun selalu terjadi. Hari ini kita akan melihat kepada sosok Gideon, seorang hakim masih muda yang bungsu dan dari suku yang terkecil dari Israel. Hakim-Hakim 6 ayat 11-16, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon adalah sosok hakim yang mengawali panggilan pelayanannya sebagai hakim dengan ketakutan dan kesakitan. Gideon takut dan karena takut dia bersembunyi. Kita baca tadi bahwa dia ada duduk di bawah pohon terbantin waktu malaikat datang, dan Gideon itu mengirik gandum dekat pohon itu dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Kita lihat bagaimana ketakutan menyebabkan orang mencari persembunyian. Kalau kita takut, kita sembunyi, bahkan sedapat mungkin orang gak tahu tentang ketakutan kita. Mungkin kita juga
menjadi malu pada saat takut. Takut selalu membuat kita bersembunyi. Menghadapi realita, kita takut, kita sembunyi, dan hidup dalam impian-impian yang kita pikir dapat mengobati segala pergumulan, luka kita, dan ketakutan kita. Kita pikir akan hilang bila kita sembunyi. Dan Gideon pun sembunyi. Dia melakukan pengirikan gandum di tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur biasanya di tempat yang tersembunyi, yang tidak tampak oleh orang luar. Tetapi dia mengerjakan pengirikan gandum yang harusnya di tempat terbuka yang lebih luas. Dan Gideon mencari tempat yang mojok, yang kecil, tempat pemerasan anggur yang cenderung tertutup dan tak terlihat orang. Namun bukan itu saja, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri dan mengatakan, "Tuhan menyertaimu, pahlawan gagah berani," Gideon mengungkapkan sakit hatinya. Kalau tadi ketakutannya yang menyebabkan dia sembunyi, maka sekarang Gideon ini mengungkapkan akan sebuah kesakitan hatinya. Dia mengatakan betapa Tuhan membuang kami, menyerahkan kami dalam penindasan orang Midian atas kami. Kesakitan dan luka hati ini diungkapkan kepada Tuhan. Gideon dengan jujur mengakui, "Bila memang Engkau menyertai, kenapa kami tertimpa musibah seperti ini? Kenapa perbuatan-perbuatanmu yang diceritakan ajaib itu sekarang raib, Engkau tidak bertindak apa-apa?" Sakit hati Gideon diungkapkan kepada Tuhan. Ketika dia sakit hati, ini juga yang seringkali orang mengalaminya pada saat sakit, merasa terbuang, merasa tidak berguna, merasa sudah tidak punya daya lagi untuk melakukan banyak hal. Dan ketika merasa terbuang, merasa tak berguna, merasa kecil, makin merasa sembunyi dan tidak mau keluar dari persembunyian itu menghadapi realita dan kondisi yang terjadi di luar sana. Gambaran Gideon mau memberitahu kepada kita realita yang kita hadapi, ketakutan dan kesakitan. Namun mari perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepada Gideon. Berkali-kali dan kita lihat bagaimana Tuhan mengawali dengan sapaan, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Sebutan pahlawan yang gagah berani atau dalam bahasa Inggris mighty warrior, di sini justru Tuhan ingin menyatakan satu jalan keluar dari orang yang sedang takut dan sakit. Sebuah kekuatan yang Tuhan mau taruhkan, Tuhan menghampiri untuk supaya jiwa kepahlawanan di dalam hati itu tumbuh. Tuhan taruhkan sebagai bekal agar Gideon bisa berjuang nantinya mengalahkan orang-orang Midian. Jiwa kepahlawanan yaitu jiwa yang tidak menyerah kalah, yang menghadapi realita kehidupan walaupun sulit, walaupun berat, walaupun melukai dan menyakiti, tetap ada keberanian untuk menghadapinya. Dan ini dikaruniakan oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, 2 kali Tuhan juga mengatakan, "Tuhan menyertai engkau." Dia katakan lagi, "Pergilah dengan kekuatanmu ini. Bukankah aku mengutus engkau?" Dia katakan lagi, Tuhan bilang lagi, "Aku yang menyertai engkau." Ini semua menunjukkan betapa Tuhan juga mengerti sakit hatinya Gideon, dan dia berkawan dengan orang yang sakit hati ketika perasaannya sedang ditawan oleh kesakitan dan ketakutan. Tuhan datang menghadirkan dirinya untuk membangunkan semangat perkawanan. Inilah yang sebenarnya kita butuhkan pada saat-saat kondisi hari ini, di mana ada banyak cekaman ketakutan dan ada banyak ancaman kesakitan yang sedang melanda. Berdoalah kepada Tuhan beri kekuatan, supaya kita tetap berjuang lagi seperti pahlawan yang gagah berani. Dan biar kita juga mau memberi diri disertai oleh Tuhan, supaya perkawanan sejati dengannya itu bertumbuh subur. Dan kita mengalami kasih-Nya, melebihi segala ketakutan dan kesakitan kita. Tuhan mengasihi dan menguatkan kita. Amin.